Zoom pagi ini. Oke. Dengan mendengarkan bacaan buku bijak dan nanti kita disambung dengan diskusi atau doa. Pagi hari ini kita berikan aplaus kepada Ibu Momli dari Jayapura yang pagi hari ini untuk berkenan memberikan buku bijak. Monggo, Bu Momli, waktu dan tempat sama saya persilakan sepenuhnya, monggo. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Selamat pagi dan saya bersyukur kalau diberi kesempatan pada hari ini. Eh, apakah Bu Tarigan ada? Bu Tarigan mungkin menggunakan laptop. Belum, belum ada beliau. Bu Tarigan belum masuk ya, baiklah. Bapak Ibu, sebelum saya membacakan buku bijak, saya kira waktunya cukup. Kita akan lakukan ice breaking ya. Kita akan lakukan ice breaking dulu dan boleh mendengarkan arahan saya. Ice breaking ini adalah untuk membuat suasana pagi ini menjadi lebih ceria, suasananya lebih cair dan supaya lebih hidup lagi begitu ya. Nah, yang boleh bisa buka videonya silahkan dibuka, itu jauh lebih baik. Dan yang mendengar suara saya tolong angkat tangannya seperti ini. Yang mendengar suara saya tolong angkat tangannya seperti ini. Alhamdulillah, semuanya merespon. Ya, saya tidak bisa lihat layar yang di sebelah, tetapi saya percaya Saya Bapak Ibu dengar, bisa melihat. Mamli, saya dengar. Oke, nggak usah dijawab dulu ya sayang. Tandanya adalah kalau kalau ini angkat tangan seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, ice breaking kita atau game kecil kita yang akan kita mainkan adalah seperti ini. Ketika saya berkata, clue-nya adalah saya izin menggunakan nama Bapak Dirut kita, Bapak Basri. Ketika saya berkata, Pak Basri berkata, pegang telinga. Ayo lakukan. Pak Basri berkata, pegang telinga. Oke. Pak Basri berkata, bertepuk tangan. Oke. Pak Basri berkata, gelengkan kepala. Oke. Silakan gerakkan tangan. Tidak ada kata Pak Basri berkata. Oke. Keluhnya Pak Basri berkata. Jadi kalau saya katakan gerakkan tangan, berarti Bapak Ibu tidak perlu mengikuti karena tidak ada kata Pak Basri berkata. Oke. Ya, kita mulai. Itu tadi latihan ya. Kita mulai. Pak Basri berkata ABC. Nggak ada suara ya, karena kan semuanya di mute. Oke, berarti mengerti. Pak Basri berkata, angkat jempol dua. Pak Basri berkata, Tidak perlu diikuti, Bu Mimin. Oke, Pak Basri berkata, pegang kepala. Pak Basri berkata, pegang dagu. Pak Basri berkata, pegang mata. Pak Basri berkata, goyang tangan. Silakan bertepuk tangan. Nah, salah yang terakhir. Tidak ada kata Pak Basri. Kenapa bertepuk tangan? Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Betul sekali. Sekali lagi, sekali lagi. Saya mau lihat layar sebelah. Layar sebelah, ada yang buka video? Wah, layar sebelah semuanya off videonya ya. Oke, sekali lagi. Ya, kita akan mulai sekali lagi. Pak Basri berkata, salam lima pilar. Dalam 5 pilar. Dalam lima pilar. Tidak perlu diucapkan. Pak Basri berkata, bye-bye. Pak Basri berkata, pegang pundak. Pak Basri berkata, semangat. Silakan berdoa.
Kenapa berdoa, Bu? Tangannya kan tidak ada kalimat Pak Basri berkata. Saya tidak ikut, Bu. Saya nggak mau terjebak lagi. Terima kasih buat Bapak Ibu peransertanya ya. Emang ini diperlukan konsentrasi supaya suasana lebih cair dan terima kasih untuk semuanya yang boleh berpartisipasi. Baik, kita akan memulai buku bijak kita pada pagi hari ini. Tanggal 21 hari ini ya, betul? Nah, sebelum itu saya akan membaca di bagian introduksi terlebih dahulu. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Saya ketika bertanya kepada setiap orang adalah orang itu ingin menjadi hebat. Orang itu ingin menjadi berhasil. Tetapi keberhasilan atau menjadi hebat itu tidaklah menjadi ukuran untuk kita disegani oleh orang lain. Walaupun memang ada, karena kita berhasil, karena kita terlihat hebat, orang menjadi segan. Tetapi kebanyakan orang akan menghormati, menghargai, dan segan kepada kita karena kita menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak ini, arti bijak itu sendiri adalah melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Kadang-kadang kita tahu hal ini tetapi sulit untuk melakukannya. Kenapa? Karena cara yang benar itu adalah caranya Tuhan, sementara kita seringkali bertindak dengan caranya kita sendiri. Kalau dikatakan pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat, itu benar. Bapak Ibu, saya rasa kita di sini semuanya adalah Kane dan Ortu, dan kita punya member. Atau ada hubungan Kane dengan Ortu, itu bicara pemimpin dan yang dipimpin. Siapa yang pernah mengatakan kepada Ortu, Kane pernah mengatakan kepada Ortu, ketika Ortu itu menjalankan tugasnya sebagai ketua HK dan ada sesuatu yang kurang pas di sana, kemudian kita menegurnya. Pasti ya, ketika kita menjadi orang tua, kemudian kita melihat anak-anak yang ada yang kita pimpin melakukan kesalahan, pasti kita menegurnya. Tidak bicara di lingkup KLPI, di lingkup HK, tetapi juga di dalam rumah atau di lingkup sosial yang lain, di komunitas yang lain. Nah, orang tua yang bijak, pemimpin yang bijak akan membimbing orang yang melakukan kesalahan. Menegur, memberitahu salahnya di mana, dan memberikan solusi. Nah, hal ini yang kadang-kadang kita lupa. Kalimat yang terakhir tadi, yang solusi itu yang lupa. Kita cenderung hanya menegur dan menegur, solusinya tidak. Pemimpin yang bijak, dia memberitahukan salahnya dan kemudian juga memberikan solusinya. Ya, dan yang lebih tepat lagi apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Seorang pemimpin itu harus mampu berdiri di depan, memimpin, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Jangan kita melihat orang-orang yang kita pimpin berjalan dengan terseok-seok karena dengan segala macam permasalahan yang dihadapi, sudah mulai hosa, bahasa orang Jayapura sudah mulai ngos-ngosan, justru kita bilang, sudah, kok berhenti saja. Menurut saya itu tidak bijak. Atau sudah, tutup saja. Untuk apa kamu mau bikin sum-sum, nggak ada pesertanya juga? Tutup saja itu. Hentikan sudah, buang-buang waktu. Apakah seperti itu? Pemimpin bijak akan memberikan semangat. Tetap semangat ya. Jangan putus asa ya. Ayo kita cari tahu solusinya apa. Mari kita kerjakan bersama-sama.
Itu baru pemimpin hebat, itu baru pemimpin bijak. Jangan pernah menghentikan usaha orang-orang yang kita pimpin, apalagi melemahkan semangatnya, karena Anda sedang melakukan kesalahan terbesar jika itu terjadi. Jadi pemimpin bijak tadi berlari dengan tujuan, dia tahu karena dia berlari dengan tujuan, maka dia pun akan membawa orang-orang yang dipimpinnya dengan tujuan. Ketika terjadi satu masalah bukan dihentikan, tetapi diajak kembali melihat visinya apa. Diajak kembali melihat tujuannya apa. Sehingga orang yang dipimpin pun berlari bersama-sama dengan dia. Kemarin ada video yang dikirim di grup. Di situ digambarkan kita ini adalah kita sebagai member atau sebagai pemimpin di KLPI dan di situ ada air. Jadi ketika posisi lari ini kita terus beriringan. Terus beriringan didampingi sampai kepada finish Bapak Ibu. Ketika saya melihat video itu saya meneteskan air mata, saya terharu. Dan ketika saya cermati kembali film itu, ternyata kita ini, posisi kita, itu matanya ditutup. Artinya apa? Di dalam kita mengerjakan KLPI ini, posisi sebagai pemimpin, sebagai kane, sebagai ortu, sebagai ketua HK, ada banyak hal yang kita nggak tahu, ada banyak hal yang kita nggak lihat. Tetapi kita tidak bertinju sembarangan. Kenapa? Karena kita diajari menjadi pemimpin bijak, kita diberi pelatihan, kita dibimbing, kita didampingi. Oleh sebab itu, untuk menjadi pemimpin bijak memang tidak mudah. Banyak hal yang kita nggak tahu, mata kita tertutup dengan banyak hal. Tetapi ketika kita mau melatih diri setiap hari, kita bisa dan kita mau terus didampingi, kita terus mau dimentor, sehingga kita menjadi pemimpin bijak untuk mencapai goal. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Jadi jagalah stamina. Kita tahu kita menjaga stamina seperti apa. Stamina di sini bukan hanya bicara fisiknya kita, tetapi bagaimana kita memiliki mental, memiliki spiritual, bagaimana psikologi kita menghadapi banyak hal. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang bijak, kita harus senantiasa memiliki semangat itu, dan semangat itu terus kita turunkan kepada orang-orang yang kita pimpin. Kita transferkan spirit itu kepada orang-orang yang dipimpin. Kita tidak seperti minuman bersoda yang dikocok, yang kemudian sepintas saja atau sekilas saja semangatnya berbuih sebentar kemudian hilang. Tetapi kita harus memiliki kontinuitas. Kita memiliki komitmen, kita memiliki kesetiaan. Hal itu hanya bisa terbangun ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita memahami bahwa ada goal, ada tujuan, ada strategi, dan kita boleh berkolaborasi. Bagaimana mungkin kita tidak sama-sama duduk satu meja dengan leader kita, tetapi kita bersinergi dengan mereka, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah pemimpin leader kita mengerjakan apa yang menjadi bagiannya leader. Demikian juga terhadap rekan-rekan kita. Kita harus senantiasa saling menguatkan, kita saling memberikan keyakinan bahwa kita yakin dengan perusahaan ini. Kalau kita nggak yakin dengan perusahaan ini, sulit buat kita percaya dengan sistem. Kita sulit juga percaya dengan leader. Bahkan di antara sesama leader ini pun kita harus membangun kepercayaan itu. Kenapa? Karena banyak sekali ke depan ada goncangan. Di masa-masa penantian ini akan ada banyak goncangan, ada banyak bisikan yang mengatakan bahwa kenapa lama sekali? Kenapa prosesnya seperti ini? Memang waktuku nggak ada untuk yang lain, kenapa harus tinggal Zoom, tinggal belajar ini dan itu. Ketika kita ada di dalam perusahaan ini,
Kita memiliki komitmen. Dan komitmen itu bukan hanya sekedar komitmen, tapi ada persistence. Nah, kalau saya boleh menggambarkannya adalah sepasang suami istri yang memiliki komitmen dan persisten. Bagaimana saling mempercayai, bagaimana terikat satu dengan yang lain, demikianlah diri kita dengan para leader di atas kita dan sesama leader. Kita harus saling terus menempel, melekat. Bapak Ibu, satu hal saya pernah melihat di Malang itu ada perkebunan buah. Yaitu di sana ada agrowisata yang waktu itu saya tahu adalah kebun apel. Bapak Ibu, untuk sebuah pohon bisa menghasilkan buah yang berkualitas, pohon itu harus dibersihkan, ranting-rantingnya harus dibersihkan. Pada rantingnya dibiarkan bertumbuh di sana, maka buah ini semakin berkualitas. Tetapi si tukang kebun juga akan meneliti, membersihkan jika ada buah-buah yang tidak terlalu berkualitas, maka buah itu akan dipotong. Nah, ketika buah ini dipotong terlepas dari rantingnya, maka buah ini tidak bisa mengalami pertumbuhan lagi karena dia tidak menempel pada ranting itu. Jadi kita harus menjadi buah yang menempel. Nah, kalau menempel berarti ada hasilnya. Berarti ada progresnya. Ada pertumbuhan yang terus-menerus dari buah itu yang menempel itu. Demikianlah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita nggak boleh melupakan yang namanya doa dan pengharapan kita, karena yang kita kerjakan tidak 100% kita tahu. Apa yang terjadi di depan kita, kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar menekuni ini dengan doa. Mendoakan setiap hal yang kita kerjakan. Saya berkata, puji Tuhan, alhamdulillah, ya. Ini adalah satu hal yang sangat membuat saya bersuka cita ketika suami saya sudah mendukung di dalam KLP ini. Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa, suami saya mulai paham dan terus mendoakan ini. Bahkan kami sedang merencanakan ada event untuk di Jayapura temu member. Dan ketika saya sampaikan kepada suami saya katakan, doakan semuanya. Doakan semua itu. Dan beliau juga mengingatkan, kamu mau prospek, kamu mau ketemu orang, doakan itu. Jadi saya percaya gambaran ketika kita suami istri kompak, kita dengan perusahaan kompak, kita sesama leader, sesama ketua HK, sesama kani kompak, komitmen dan persisten, saling mendukung dalam doa, maka goal itu akan mudah dicapai. Nah, karena kita memiliki komitmen, karena kita persisten, dan ketika kita terus berdoa, maka kita akan fokus dengan goal. Kita nggak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak malas, tidak gampang kesel atau gampang emosian, dan kita nggak gampang bosan. Jadi saudara, Bapak Ibu, kita perlu punya soulmate. Misalnya di dalam ini kan kita grup besar ya, ada Kane, kemudian ada juga ketua HK atau orang tua. Kane pun juga ketua HK. Tetapi sudah dibuat segmentasi Kane dan ortu. Bapak Ibu, kita perlu punya soulmate di dalam menjalankan pekerjaan ini. Kalau saya, karena suami sudah mendukung, soulmate-nya saya suami di rumah. Tetapi di dalam perusahaan ini kita perlu punya soulmate juga. Bagaimana ketika kita menghadapi segala sesuatu di lapangan, kita ngomong sama soulmate kita itu. Bagusnya kalau wanita dengan wanita, pria dengan pria. Supaya dengan soulmate itu kita saling dukung. Entah apapun itu, saudara cari satu orang yang benar-benar menjadi soulmate. Soulmate itu adalah ibaratnya belahan jiwa kita. Kita bisa ngomong, kita bisa curhat, kita juga bisa marah, mengungkapkan kemarahan emosi kita, tapi selesai di soulmate itu saling mendoakan dan kalau ini bagus lagi ada solusi-solusi. Jadi benar-benar orang yang mengerti kita.
Supaya apa? Kita nggak menyimpan ganjalan-ganjalan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ibaratnya jalan, kita akan jalan di jalan tol. Jadi nggak ada hambatan-hambatan, tidak ada orang Jawa bilang gerundel dalam hati. Tetapi kita dengan soulmate itu kita bisa mencurahkan hal-hal yang mengganjal di hati dan pikiran kita. Silakan Bapak Ibu memilih kepada siapa. Ya, kalau saya memilih kepada Ibu Tarigan, ya. Kami bisa cerita, kami bisa sharing, dan kendala-kendala apa kita bisa diskusikan, gitu ya. Kalau saya memang di sini ada Pak Mansur dengan Pak Asman di Jayapura. Tetapi untuk yang lebih lagi kalau dengan wanita lebih enak gitu ya. Kalau Pak Mansur, Pak Asman, saya cenderung bicara terkait dengan bagaimana kita mengembangkan bisnis ini lebih lagi ya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah bagian introduksi terkait dengan pemimpin. Dan saya akan membacakan buku bijak hari ini tanggal 21 September. Sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran kita. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita yang namanya free will. Free will ini adalah kehendak bebas. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan kita seperti AI atau robot. AI atau robot kecerdasan buatan itu tetap diatur oleh manusia, di setel. Tetapi kita bukan robot. Tuhan memberikan kita kepada kita adalah kehendak bebas. Jadi kita pun juga mempersilahkan Tuhan untuk juga mengatur pikiran kita. Kalau kita mau benar-benar menjadi pemimpin yang bijak, pikiran kita harus benar-benar kita serahkan kepada Tuhan untuk dikuasai oleh Tuhan. Sehingga nggak ada istilah pemimpin kok sakarepe dhewe. Ya, itu tujuannya. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pemandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Nah, ini dia. Karena pikiran kita serahkan kepada Tuhan yang mengatur, sehingga nggak ada istilahnya independen. Jadi kadang-kadang kita ini, terutama wanita ya, sampai ada istilah, wanita itu makhluk paling tanda kutip meresahkan. Kenapa? Karena wanita itu cenderung katanya mau main menang sendiri. Bahkan sudah salah menggunakan menggunakan motor di lalin, udah melakukan kesalahan pelanggaran di perit gitu ya sama Pak Polantas, tetap ngelawan. Nah, maunya belok kanan, sen kiri. Sakarepe dhewe, ya toh? Entah lupa atau sengaja, kadang-kadang kita cenderung mengatakan bahwa perbuatan kita itu benar menurut pandangan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika seorang leader pikirannya nggak dikuasai Tuhan, memandang bahwa perbuatannya selalu benar, maaf, jika ini diterus-teruskan, maka kita akan menjadi orang yang memiliki kelainan. Yang terkenal saat ini adalah NPD. Apa itu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Orang ini adalah orang yang tukang bikin masalah, semaunya sendiri. Kalau dia buat salah dilemparkan ke orang lain, kalau dia gagal dia tunjuk orang lain yang menjadi penyebabnya, tapi dia nggak pernah sadar bahwa kesalahan itu adalah berfokus kepada tindakan dan pikirannya. Jadi saya berharap leader-leader di tempat ini adalah orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang mau belajar, sehingga nggak ada NPD. Tidak ada Narcissistic Personality Disorder di KLPI. Yang setuju lambaikan tangan seperti ini. Oke, mantap. Nah, perbuatan yang adil dan benar lebih menyenangkan Tuhan daripada segala persembahan. Benar sekali. Persembahan ini bukan saja kita bicara sedekah, atau ketika di masjid kita masukkan uang sodako, kalau di gereja kita memberikan persembahan,
Tetapi persembahan di sini lebih kepada hidupnya kita, yang kita serahkan kepada Tuhan untuk melayani sesama, untuk siar kebaikan, untuk membawa orang lain keluar dari kemiskinan, untuk membawa orang lain berjalan di dalam kebenaran, ya, itu tadi bijak. Orang jahat itu berdosa karena dikuasai oleh keangkuhan dan kesombongannya. Itu jelas, sudah pastilah namanya juga orang jahat ya berdosa, begitu ya. Rencana orang rajin membawa kelimpahan, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Benar sekali Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman ini dan suami saya mengingatkan. Kamu itu pinter, kamu itu cerdas, tetapi kamu seringkali tergesa-gesa sehingga mengakibatkan banyak kerugian. Nah, inilah pentingnya tadi menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan di poin yang pertama. Ketika kita memiliki ide A, B, C ini dan itu mau buat ini dan itu, kita serahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya diri kita terkendali dan kita boleh menata dengan lebih baik. Sehingga orang Jawa punya istilah kebat keliwat. Tahu ya artinya kebat keliwat itu apa? Supaya itu nggak terjadi dalam diri kita. Maaf yang orang bukan Jawa, saya nggak tahu kebat keliwat itu bahasa daerahnya apa. Nah, kekayaan diperoleh dengan tidak jujur, cepat hilang dan membawa orang ke liang kubur. Ya, kita sudah tahu banyak bagaimana orang-orang yang berebut harta, orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Kita sudah tahu seperti apa dan hal itu tidak terjadi dalam diri kita ya, karena kita nanti mendapatkan berkat dari KLPI itu bukan dengan cara yang salah, tetapi dengan cara yang benar karena sistem yang mengerjakannya. Orang jahat tak mau mengikuti hukum. Ia tersiksa oleh kekejamannya sendiri. Kita berharap nggak terjadi seperti ini di antara kita. Orang yang bersalah berliku-liku jalannya, orang baik selalu jujur hidupnya. Amin. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Halo para istri. Aduh, istri lagi nih dapat tembak pagi-pagi dari Bu Lili gitu ya. Enggak, Bapak Ibu. Saya juga istri. Tetapi ketahuilah, memang wanita itu setiap hari harus berbicara, mengeluarkan sedikitnya 2.500 kata. Itu wanita. Ya, ketemu kucing diajak ngomong, mau ngelap meja ngomong lagi, aduh kenapa ini meja kotor. Lihat tanaman layu, aduh kenapa ini tanaman layu. Ya, itu istri. Jadi para bapak harus mengerti kenapa istri cerewet. Kalau istri Anda tidak cerewet, dia bukan istri, tapi dia patung. Apakah bapak-bapak mau punya istri patung? Enggak kan? Nah, cerewetnya istri itu baik loh Pak. Karena ketika istri masih mau berbicara, artinya istri bapak-bapak sehat. Panihan ketawa. Nah, jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu tapi juga jangan kelewat cerewet. Sehingga menimbulkan pertengkaran. Nanti suaminya naik di loteng sembunyi di atas sana kan repot. Ya kan? Jadi si suami milih tinggal di loteng aja lah daripada tinggal sama istri yang suka bertengkar, suka berkelahi. Nanti Ya. lotengnya jebol. Nah, ibu-ibu, mari kita belajar mengendalikan diri. Cerewetlah pada tempatnya. Ya, ketika Bapak Ibu mengalami konflik, biasanya yang banyak bicara siapa? Istri ya. Nah, dikurangi sedikit. Dan membuat satu report. Membuat report untuk diri sendiri. Kata suamiku, aku terlalu cerewet, buat catatan. Supaya apa? Ngomong sama suaminya, Pak, kalau aku terlalu cerewet, ingatkan aku ya. Gitu. Karena apa? Suami kan soulmate. Jadi kita harus ngomong kekurangan kita. Saya dulu begitu sama suami saya. Pak, kalau saya terlalu judes, saya terlalu galak, kasih tahu saya ya. Begitu. Jadi kita
saling mengingatkan. Orang jahat selalu ingin melakukan kejahatan terhadap siapapun. Ia tidak punya belas kasihan. Mengerikan sekali. Kita tinggalkan orang yang seperti ini ya. Bukan berarti ditinggalkan eh, tidak berteman, tetapi lebih baik menjaga jarak. Tetapi ingat, harus selalu didoakan. Ya, selalu didoakan. Eh, Kami mengalami hal ini dan suami saya selalu berkata, jangan simpan kemarahan. Kalau orang yang melakukan kejahat sama kita, eh, sebutkanlah namanya dalam doa. Doakan saja. Kenapa? Karena ada hakim yang adil yaitu Tuhan. Kalau kita menghakimi, kita cenderung marah, kita cenderung jaga, justru rezeki kita yang terhambat. Justru kesehatan kita yang terganggu. Lebih baik kita senyum, kita happy. Nah, kita bisa senyum, kita bisa happy karena apa? Karena persoalan tadi kita serahkan sama Tuhan. Kita doakan, kita bawa kepada Tuhan. Ya, mungkin ada masalah dengan ipar, ada masalah dengan mama mertua, bapak mertua, ya. Jangan disimpan dalam hati, tapi serahkan kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali ya, saya punya mertua sangat baik dan sangat sayang sama saya. Sampai dipanggil Tuhan kami nggak pernah ada masalah. Dan saya bersyukur buat hal itu. Jadi kalau masih ada yang konflik-konflik dengan mama mertua, ipar, atau yang menurut kita orang itu jahat, selesaikan dengan segera. Hukuman bagi pencemooh menjadi pelajaran bagi orang yang tak berpengalaman. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Ini terlihat dalam interaksi kita, entah itu dalam grup, entah itu di dalam komunitas yang terlihat mata, atau kita ketika HK dilaksanakan, ya, kita bisa melihat orang itu bijak atau orang itu adalah orang yang pencemooh atau orang bodoh, yaitu ketika dia diberitahu salahnya. Orang yang diberitahu salahnya cenderung balik menyerang kita, mendiamkan kita, dan marah. Ya, orang Jawa bilang itu apa sih ngambek itu? Merengut gitu ya. Terus nggak mau ngomong sama kita. Itu bahaya. Saya tidak yakin kalau orang seperti ini bisa panjang umur. Kenapa? Karena menyimpan kemarahan banyak. Sudah tahu salah, ditegur marah. Nah, interaksi itu akan terlihat ibu-ibu, bapak-bapak ketika kita bersama-sama. Ya, melakukan kesalahan, ditegur, marah. Nah, itu repot itu. Itu mengarah menjadi orang-orang NPD. Jangan ya. Hukum bagi pencemooh menjadi pelajaran. Bagi orang yang tak berpengalaman, kalau orang budi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Orang yang berbudi ditegur menjadi bijaksana itu dia begini. Dia menganggap teguran itu adalah kasih. Ya, orang yang bijaksana ketika ditegur, dia akan justru semakin dekat dengan orang yang menegur. Kenapa? Oh, orang ini sayang sama aku. Oh, orang ini nggak mau aku kecekluk, nggak mau aku masuk jurang. Makanya dia nasihati saya. Itu baru orang bijaksana. Ya, jadi Anda mau jadi bijaksana atau Anda menjadi bodoh, Anda sendiri yang menentukannya. Oke? Allah yang maha adil tahu apa yang terjadi di dalam rumah orang durhaka. Ia akan menjerumuskan mereka sehingga mereka binasa. Nah, ini dia. Hati-hati ya Bapak Ibu, karena kalau sudah Allah yang bertindak, Tuhan yang bertindak, aduh kita nggak bisa lari, mau di lubang semut juga nggak bisa. Siapa tak mau mendengar keluhan orang yang berkekurangan, tidak akan diperhatikan bila ia sendiri minta pertolongan. Ini hukum tabur tuai. Ketika orang mengeluh kepada kita meminta pertolongan, dan kita nggak mau menolong, suatu saat kita mengalami di posisi itu, kita pun akan menerima hal yang sama. Kalau keadilan dijalankan, maka orang baik merasa senang, tetapi orang jahat merasa terancam. Orang yang tidak mengikuti cara hidup yang berbudi pasti akan sampai di dunia orang mati. Aduh, mengerikan. Orang yang gemar bersenang-senang akan tetap berkekurangan. Orang yang suka foya-foya tidak akan menjadi kaya. Tapi bukan berarti kita mau menjadi pelit ya. Orang yang berfoya-foya di sini adalah yang prinsipnya
besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada penghasilan. Sehingga apa? Ya susah sendiri hidupnya. Jika masyarakat dihukum Tuhan, bukan orang baik, melainkan orang jahat yang mendapat kesusahan. Lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka mengomel dan marah-marah. Waduh, ini tadi sudah dibahas ya. Saya tidak tahu kok poin ini sampai 2 kali diulang. Berarti warning with me for your wife, for you istri-istri. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Ya, foya-foya tadi. Siapa berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan akan mendapat kesejahteraan, kehormatan, dan umur yang panjang. Amin. Jadi marilah kita berbuat adil. Jangan pilih-pilih ya. Oh, karena dia teman saya kasih informasi, saya tahu ini. Ah, saya enggak suka dengan dia. Biarkanlah sudah. Dia mau tahu kek, mau enggak kek, silahkan. Jangan ya. Tapi kalau kita sudah kasih tahu berapa kali ini info bagus ini, dia nggak mau, ya sudah, didoakan saja. Tapi jangan dibuang dari pertemanan ya. Karena Tuhan saja nggak buang kita yang penuh dosa ini kok. Kenapa kita mau buang orang ya kan? Orang yang cerdik sanggup merebut kota yang dijaga tentara yang perkasa. Ia meruntuhkan benteng-benteng yang mereka andalkan. Kita orang yang cerdik, kita orang yang bijaksana, kita orang yang terus dibekali oleh perusahaan dengan pelatihan seperti ini, dengan Zoom. Benteng apa yang dilakukan atau yang terjadi oleh mereka-mereka yang sudah pernah ikut bisnis multi-level? Mereka mau buat benteng apapun, tetapi orang bijak, kita yang punya modal, ya, punya tips, kita punya cara bisnis yang benar, kita akan bisa merebut mereka. Kita akan bisa meruntuhkan mereka. Kita akan bawa mereka menjadi sejahtera di sini. Ya, motivasi kita harus benar. Untuk menghindari kesukaran, hendaklah hati-hati dengan ucapan. Kami memiliki ajaran begini. Apa yang kau katakan, itu akan jadi. Kalau kamu bilang sembuh, kamu sembuh. Tapi kalau kamu bilang celaka, itu akan celaka. Jadi, kami menjaga perkataan kami. Dan sekali lagi saya berterima kasih, suami saya sering mengingatkan itu. Kadang-kadang ya, ibu-ibu kalau kita ini sudah menghadapi anak-anak yang bikin jengkel gitu ya, kadang-kadang kita nggak bisa tahan untuk marah sama anak. Nah, semarah-marahnya sama anak, jangan keluar kata yang tidak baik buat anak. Apalagi bilang anak bodoh. Kalau kita bilang anak bodoh, berarti maknya apa dong? Ya kan? Jadi, ya terjemahkanlah lebih lanjut ya. Orang sombong dan tinggi hati suka mencela dan kurang ajar. Aduh, saya berharap nggak ada di KPI deh. Si pemalas yang tak mau bekerja membunuh dirinya dengan keinginannya. Ya, mau malas kok ya dia bunuh diri berarti toh mau dapat apa? Mau makan bagaimana? Pastinya nggak ada hasil. Sepanjang hari ia hanya memikirkan tentang apa yang ia inginkan. Sebaliknya orang yang lurus hidupnya dapat memberi dengan berlimpah-limpah. Orang malas dia hanya punya mimpi. Tetapi orang rajin mengerjakan mimpinya. Nah, itu bedanya. Orang malas punya mimpi, aduh saya kepingin punya mobil, saya pengen makan di restoran, saya pengen healing jalan-jalan ke luar negeri. Tapi karena dia malas ya udah, dia tertidur lagi dan mimpi lagi. Tetapi orang yang bijaksana, dia punya mimpi. Aduh, saya pengen ke Korea, saya pengen ke Holy Land, saya pengen umroh. Ayo kita kerjakan sama-sama, gotong royong lagi. Gimana caranya? Bu, saya punya tip ini loh. Bu, saya untuk prospek saya punya cara ini loh. Itu baru. Mantap. Tuhan tidak senang dengan persembahan orang durhaka, lebih-lebih kalau
dipersembahkan dengan maksud yang tercela. Aduh, kalau sama urusan sama Tuhan jangan main-main lah ya. Anda boleh memberikan persembahan sodako yang dilihat orang. Tetapi kalau itu ria, kalau itu hanya menunjukkan bahwa ingin dipuji, nggak ada gunanya. Tetapi seperti yang KLPI ajarkan kepada kita, ya, kita memberi tapi kedua tangan kita nggak tahu. Ya, di kami diajarkan kalau memberi tangan kanan, tangan kiri jangan yang tahu. Tapi di KLPI luar biasa lagi. Kita memberi dan kedua tangan kita nggak tahu. Lalu kita mau pengumuman begitu pada saat memberi? Malu lah ya. Kesaksian pendusta tidak akan dipercaya, tetapi ucapan orang yang tahu seluk-beluk perkara akan diterima. Intinya adalah mengucapkan atau bersaksi dengan yang jujur. Orang jujur yakin akan dirinya, orang jahat bermuka tebal. Ya, kita sudah tahu tanpa menerjemahkannya seperti apa. Tidak ada kepintaran, kecerdasan, atau kebijaksanaan yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Artinya apa? TST. Tahu diri, sadar diri, tahan diri. Kenapa? Karena kecerdasanmu, kepintaranmu di hadapan Tuhan, zero. Sekalipun pertempuran diperlengkapi dengan kuda perang, yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Yes. Ya. Kita mau berjuang dengan cara seperti apa? Anda memiliki senjata sebanyak apa? Tetapi kalau Tuhan bicara no, ya no. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, ya. Itu yang selalu suami saya katakan, doa dulu. Andalkan Tuhan dulu, memang itu benar, ya. Dan ya mari kita mendengarkan imam yang ada di rumah kita yang membimbing kita supaya apa? Supaya jalannya lurus. Walaupun kadang-kadang kita bandel ya. Kadang-kadang kita bandel. Oke, penyampaian buku bijak dari saya sampai di sini. Jika itu ada yang keras, itu menegur untuk diri saya sendiri. Kalau itu ada yang tidak benar, itu juga untuk diri saya. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kesempurnaan milik Tuhan. Semua kekurangan adalah untuk Lili saja, gitu ya. Jadi ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Perkataan saya. Ini perkataan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Ini tindakan saya. Dan ini tindakan saya. God bless you all. Tuhan memberkati. Sukses buat kita semua. Terus semangat, saling dukung. Satu lidi mudah dipatahkan, tetapi lidi satu ikat berguna untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Tuhan memberkati. Silakan Pak Sunarto, saya kembalikan. Pak Sunarto. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, para Zoomer yang berbahagia, kita ambil suatu kalimat di mana ucapan itu adalah doa. Betul, tidak di ajaran Kristiani ataupun Kristen Protestan ya. Di Islam juga mengatakan bahwa kalimat itu doa, ucapan itu doa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ibu-ibu yang masih punya anak kecil-kecil kemudian bandel, jangan sampai ngomong kamu ini dasar bodoh. Nanti bodoh betul. Iya. Itu ucapan benar. Benar itu. Bagusnya kamu dasar kamu calon kiai, dasar kamu calon presiden. Insya Allah, ya, gitu. Dasar kamu calon orang kaya. Dasar ini kamu ini calon-calon pejabat-pejabat tinggi. Calon miliarder. Gitu. Ucapan itu doa, betul. Jadi monggo yang sering bawel itu ibu-ibu. Jadi ini jujur dari kata-kata Bu Pomli. Saya sering bawel. Memang benar. Karena menurut saya istri itu punya mulut tidak hanya satu, makanya rewel bawelnya banyak. Sun, ya. Pak Sun, hati-hati Pak Sun. Ya, aku cuma ngomong mulutnya tidak satu loh. Jadi, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ucapan itu doa, maka tidak hanya
saja ucapan itu doa, kalimat itu doa, apapun yang di pikiran kita, kalau kita berpositif thinking bahwa kita mau pensiun cepat, ya cepat. Tapi kalau kita negatif Ya, thinking, ini pensiun kita lambat ya, 850 ya, Sun. pensiun kita lambat ya, ya lambat orang nggak bertindak. Sapu lidi satu itu tidak kuat untuk menyapu. Tapi kalau kita bersatu ada 100 lidi, maka bisa menyapu halaman sampai bersih. Artinya apa? Monggo Bapak Ibu, ring satu diieskan. Ya toh, alhamdulillah ini saya udah 9 ini ring satu yes sampai 14 kota. 14 kota. Tidak hanya ring satu diieskan tapi monggo, ayo pakai peci, harus pakai sendal. Kalau pengen banyak rezeki harus banyak referral, gitu ya. Monggo. Ke stasiun naik andong. Kalau pengen pensiun gotong royong, ya toh? Oke. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Usai sudah kita Zoom dari Senin hingga Sabtu hari ini. Mudah-mudahan untuk Senin besok itu sudah ada jadwal dan menjadwalkan ada segmentasinya. Ya, tidak harus saya terus. Ya, kita harus izin Pak Darman bagaimana siapa yang harus mensegmenter, yang harus membagi ini. Dan untuk saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang sudah mencalonkan dirinya, mengatakan dirinya bahwa saya sanggup di buku bijak, ya belajar. Ya, jangan sampai yang disampaikan itu garing ya. Kalau kita garing itu kita harus minum garing kok, gitu. Nah, artinya diisi. Monggo, kita monggo belajar sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu, kita untuk kesempurnaan Zoom pagi ini, ya, mari kita berdoa sama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Fadli. Monggo Pak Haji Fadli untuk doa kami persilakan waktunya. Menjajal saya delegasikan ke Pak Jirus Rijal biar terdengar suaranya. Dipersilakan Pak Jirus Rijal. Halo, Pak Jirus Rijal, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berdoa menurut keyakinan saya agama Islam buat Bapak dan Ibu menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Amin. Awal akhir wa sallim radam tabarakah sadidna walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah usaha ini atas izin dan ridho-Mu ya Allah. Amin. Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang bijak. Didikanlah kami Engkau ridhoi sehingga kami dapat melaksanakan perintah apa yang diperintahkan oleh atasan-atasan kami, dan kami bisa membawa orang-orang yang kami bawa sehingganya semua umat bisa menjadikan ekonomi yang makmur, bisa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, memberikan keberkahan kepada keluarga kami, dan memberikan ridho-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi kami mohon kepadamu, berkahilah kami, selamatkanlah kami, selamat dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang bermanfaat untuk semua umat yang ada dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon di pagi yang cerah ini Engkau kabulkan apa yang kami mohon kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Aziz ya Ghafar,
warzuqna rizqan kasiran halalan thayyiban mubarakan wa ilman nafi'an wa sifa'in wa taqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Haji Rizal, semanggaken latihan. Pak Haji Nato Ya. lanjut. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berakhir Zoom pagi hari ini. Saya mohon maaf bila salah-salah kata kepada Bapak Ibu semuanya, ambil positif, buang negatif. Oke, akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Salam Waalaikumsalam Imam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa. Waalaikumsalam. warahmatullahi semuanya. Yang ini